Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Perkenalkan, saya Andrea Kamiswara dari SMA Negeri 3 Mesuji Raya. Di sini saya sebagai pengamat. Saya Dewi Nur Hasanah dari SD Negeri 1 Sedio Mulyo. Di sini saya sebagai coach. Saya Meli Aprianti dari SMP Negeri 1 Pedamaran Timur sebagai Kuci. Baiklah, di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik yang akan dilakukan oleh kami bertiga, yaitu ada pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Andrea. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik hari ini. Alhamdulillah. Kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik. Baik Ibu Dewi, hari ini Ibu Dewi akan melakukan coaching ya. Ya, Bu. Jadi di sini kan saya nanti akan mengamati Ibu Dewi. Nah, sebelum Ibu Dewi memulai proses coaching Ibu Dewi bersama coachee, di sini kita akan mendiskusikan dulu Bu ya rubrik penilaian untuk sesi coaching Ibu Dewi bersama coachee ya. Ibu Dewi sudah pernah mendengar atau familiar nih untuk rubrik penilaian coaching? Saya sudah pernah mendengar, mempelajarinya mengenai rubrik dalam penilaian coaching, yaitu seperti prinsip dan juga kompetensi inti coaching gitu ya. Iya. Jadi di sini saya ulangi ya Bu ya supaya ya, Bu. lebih enak ya kita. Jadi lebih tahu alurnya kemana, tujuan Ibu Dewi coaching ini ya. Nah, jadi ini nanti Bu Dewi, saya ini ada beberapa rubrik nih. Di salah satu indikatornya itu ya termasuk kemitraan ya, proses kreatif, dan bagaimana nanti Ibu Dewi dapat membantu coachee Ibu Dewi untuk menemukan potensinya ya, seperti itu. Nah, untuk kompetensi inti dari coachee sendiri apa Ibu Dewi sudah tahu? Saya sudah tahu Bu, kompetensi ada 3 ya. Coaching tadi ada 3. Ya. Yang satu kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi sudah ada 3 Bu ya. Nah, itu juga nanti yang kita lihat Bu ya. Nah, sekarang nih saya mau tanya, Ibu Dewi dari 3 kompetensi ini, area pengembangan mana nih yang ingin Ibu Dewi kembangkan pada sesi coaching ini nanti? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching saya nanti bersama coachee saya, yaitu dengan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, jadi nanti Ibu Dewi ingin dilihat bagaimana Ibu Dewi mendengarkan aktif dan bagaimana Ibu Dewi melakukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, sekarang untuk indikator ketercapaian nih Bu, bagaimana nih, apa yang ingin Ibu lihat dari pengembangan hari ini? Saya ingin coachee saya itu nanti dia tuh merasa didengar gitu Bu. Dia kan mengajukan permasalahannya nih kepada saya. Saya ingin merasa dia itu nyaman, merasa didengar apa permasalahannya. Kemudian membuat mereka itu sehingga bisa menggali potensi-potensi yang dimilikinya dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berbobot yang akan saya sampaikan, sehingga dia itu tidak merasa terpojok begitu. Jadi kan dia nyaman, rileks, dia mendengar apa yang dia sampaikan saya dengar dengan baik begitu, sehingga dia tidak merasa terpojok begitu. Jadi ya biasa. Jadi saya ingin nanti juga kemitraan itu juga dapat timbul, tercapai begitu. Baik Ibu Dewi, jadi Ibu Dewi tadi inginnya area pengembangan fokus pada mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, dan nanti indikator pencapaiannya nanti berarti coachee-nya sudah merasa didengarkan dan dapat menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Dewi. Itu ya yang ingin dicapai ya. Nah, sekarang nih Bu, strategi apa yang sudah Ibu Dewi siapkan Bu untuk coaching hari ini?
Untuk strategi yang saya siapkan yaitu seperti saya meluangkan waktu khusus untuk melakukan proses kucing ini supaya kucing saya juga merasa nyaman, saya juga merasa nyaman, rileks gitu, tidak ada gangguan dari luar, misalnya permasalahan pribadi atau lain halnya begitu. Jadi dengan menyiapkan waktu luang untuk melakukan proses ini kan, jadi kedua antara saya dengan kucing saya itu sama-sama nyaman, sama-sama rileks sehingga proses kucingnya itu dapat berjalan dengan baik. Oh iya. Jadi sudah jelas sekali nih Bu ya. Bu Dewi sudah ada strategi. Saya rasa strategi Bu Dewi sudah bagus nih, sudah menyiapkan waktu yang khusus ya. Nah, baik Ibu Dewi, saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan untuk Bu Dewi melakukan coaching hari ini. Semoga coaching Bu Dewi hari ini berjalan lancar ya Bu Dewi ya. Adapun yang saya amati sesuai dengan apa yang Ibu Dewi minta tadi ya, bagian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot yang Ibu Dewi pertanyakan nanti kepada kuci ya. Saya rasa cukup Bu Dewi ya. Iya Bu. Nah, Ibu Dewi dapat melaksanakan kucinya hari ini. Semoga sukses Bu Dewi ya. Oke Bu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Bu Andrea. Oke. Ini baiklah Ibu Meli. Ya. Jadi di sini Bu Meli, saya sebagai pengamat untuk Ibu Dewi melakukan coaching bersama Ibu Meli ya. Jadi nanti Ibu Meli selama sesi coaching kita ini nanti akan direkam. Ini hanya untuk keperluan program ya Bu Meli, dan rekaman ini juga nantinya hanya akan dilihat oleh Bapak fasilitator. Ya. Nah, dimengerti ya. Oke, silakan untuk Ibu Dewi, Bu Meli memulai sesinya. Di sini Bu ya. Iya. Halo Bu Meli, selamat pagi. Selamat pagi juga Bu Dewi. Bagaimana nih kabarnya Bu Meli hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Dewi bagaimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu. Terima kasih ya Bu Meli sudah meluangkan waktu pagi hari ini. Kita akan melakukan coaching sebentar ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu Meli, kira-kira kita mau ngobrolin apa nih hari ini? Begini Bu, saya mau bercerita tentang satu murid saya di kelas yang kalau saya setiap belajar mengajar itu Bu ya, itu selalu membuat keributan atau mengganggu temannya, dan dalam belajar cenderung tidak aktif padahal siswa tersebut sudah saya ajak bicara baik-baik. Oh baik, jadi ada kendala gitu ya dalam Bu Meli itu mengajar, yaitu adanya siswa yang selalu ribut dan malas belajar. Oke Bu Meli. Baik, apa nih yang ingin Bu Meli dapatkan nih dari obrolan kita pagi ini? Ya, saya tuh ingin murid tersebut itu tidak membuat keributan lagi di kelas, aktif dalam belajar, dapat menghargai dan dapat mempunyai sifat empati dan menolong sama teman. Bagus sekali ya, berarti Bu Meli ingin perubahan pada anak tersebut agar menjadi anak yang tidak ribut lagi, aktif dalam pembelajaran, memiliki rasa empati begitu ya Bu ya? Iya. Bagus. Baik, selanjutnya kondisi anak-anak Bu Meli nih, menurut Bu Meli sekarang itu seperti apa kondisi anak tersebut? Murid saya itu ya Bu ya, seperti ini ceritanya. Kalau dalam pembelajaran di kelas, itu sukanya bermain Bu. Ya, malas belajar, suka mengganggu temannya, seperti itu. Berarti kondisinya memang seperti itu ya, malas belajar, suka mengganggu temannya, bikin keributan begitu ya. Oke, jadi kira-kira faktor penyebab anak tersebut menjadi anak yang suka ganggu temannya, bikin keributan itu kira-kira apa ya Bu? Kalau saya amati Bu ya, mungkin karena anak itu kurang tertarik dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, jadi anak tersebut tuh kurang tertarik dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan. Mungkin itu salah satu penyebabnya begitu ya Bu ya. Nah untuk selanjutnya kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan dari anak tersebut itu anaknya ingin seperti apa?
kondisi ideal yang ingin saya harapkan dari murid tersebut itu ya, anak tersebut itu ya kalau belajar itu menyimak dengan baik, bisa menghargai teman-temannya, seperti itu Bu. Bagus. Jadi Ibu menginginkan anak yang belajar dengan aktif, menghargai teman-temannya, begitu ya. Nah, untuk memenuhi harapan Bu Meli tadi, nah apa nih rencana yang akan Bu Meli lakukan? Seperti ini Bu ya, rencana saya ingin mengajak bicara murid tersebut secara personal dari hati ke hati sebagai seorang ibu dan anak. Kemudian saya juga akan mengingatkan kembali akan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Saya juga akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah kami buat. Dan kemudian juga saya juga akan ini Bu ya, menceritakan kisah-kisah Rasulullah SAW tentang perilaku yang terpuji. Oke, bagus sekali ya rencana Bu Meli ini melakukan bicara personal kepada anak tersebut, terus mengingatkan kembali kan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, terus menceritakan kisah-kisah Rasul atau kisah-kisah baik begitu ya Bu ya. Nah kira-kira ada lagi nggak Bu harapan yang Ibu inginkan selain hal-hal yang sudah Ibu Meli sebutkan tadi? Saya juga mengharapkan murid tersebut dapat belajar dengan baik agar dapat tidak main-main lagi Bu ya, agar dapat menerima materi yang saya sampaikan, agar juga murid tersebut mempunyai teman di kelas. Jadi sudah bagus sekali ya rencana Bu Meli ini untuk anak yang tidak aktif belajar yang suka ribut ini ya Bu ya. Nah dalam waktu dekat ini kira-kira mana dulu nih yang akan Bu Bu Meli lakukan dalam memenuhi harapan-harapan Bu? Saya akan segera untuk mengajak berbicara secara personal tadi Bu ya dengan murid tersebut. Saya akan nasihati, memberi bimbingan kepada murid tersebut. Oke, jadi Bu Meli rencana yang akan Bu Meli lakukan dengan berbicara personal terlebih dahulu ya. Oke, bagus. Nah, kira-kira adakah orang lain yang akan membantu dalam proses ini nanti? Yang akan membantu saya mungkin semua guru mapel yang mengajar di kelas saya Bu ya. Kemudian juga saya akan mengajak kerjasama kepada orang tua siswa Bu ya. Karena kami juga punya grup WA ya kan Bu. Jadi saya bisa berkomunikasi pada orang tuanya lewat WA. Jadi orang lain itu seperti rekan sejawatnya Bu Meli, orang tuanya. Kira-kira ada lagi nggak? Selain orang tua ataupun rekan sejawat Bu Meli, kira-kira siapa? Ada lagi Bu, mungkin teman-teman mereka, teman-teman murid tersebut. Oh iya, teman satu kelasnya ya Bu ya. Apa anak itu kok selalu jahil gitu ya. Oke, bagus sekali Bu Meli. Oh ya, waktu kita kayaknya sudah mau habis nih, nggak lama nih, nggak terasa ya Bu ya. Nah, dari apa yang sudah kita obrolin hari ini nih, apa nih yang Bu Meli dapatkan hari ini? Wah, alhamdulillah sekali ya Bu ya. Sejak ini setelah saya sharing pada hari ini, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Pokoknya hati saya pada saat ini merasa bahagia Bu. Insya Allah, luar biasa ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Meli bisa melakukannya? Akan saya lakukan secepatnya Bu, ini minggu depan ketika jadwal saya. Sekali ya, berarti memang sudah ada rencana, sudah terencana dan akan dilakukan secepatnya. Luar biasa sekali. Baiklah Bu Meli, terima kasih banyak loh ya waktunya ini kita udah ngobrol banyak sekali ya. Minggu depan kita ngobrol lagi Bu ya. Baik, Bu. Saya pengen tahu nih kondisi anak Bu Meli tadi yang ya suka bikin keributan itu, apakah sudah sesuai dengan harapan yang hari ini Bu Meli sampaikan atau belum begitu ya Bu ya. Oke, semoga selanjutnya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu. Amin. Oke, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Oke, baik Bu Dewi sudah selesai ya? Sudah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oke, nah setelah sesi ini tadi nih Bu Dewi, saya ingin bertanya, menurut Bu Dewi nih, apa yang sudah baik yang Ibu Dewi lakukan selama sesi coaching tadi tuh? Baik Bu, menurut saya hal baik yang sudah saya lakukan pada sesi coaching tadi, saya sudah mampu mendengarkan aktif coach saya ketika menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya. Namun saya merasa ada beberapa hal nih Bu yang saya kurang maksimal mungkin ya Bu ya. Seperti saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam untuk coach saya tersebut. Iya. Nah ini Bu Dewi ya, berdasarkan catatan saya juga nih Bu Dewi, iya sudah bagus nih mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya lihat juga tadi saya lihat coach Bu Dewi sepertinya nyaman sekali nih bercerita dengan Bu Dewi ya. Ya sudah bagus. Saya rasa Bu Dewi itu sudah mengalami kemajuan nih Bu ya, walaupun Bu Dewi merasa masih kurang bisa untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam ya. Nah sekarang nih Bu Dewi, potensi coaching apa nih yang ingin Bu Dewi kembangkan setelah melakukan sesi coaching ini tadi? Baik Bu, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot tentunya, karena tadi saya merasa itu saya kurang memberikan pertanyaan yang mendalam untuk coach saya. Jadi saya ingin kompetensi tersebut itu dapat saya kembangkan lagi, dapat saya tingkatkan lagi ke depannya. Ya, baik, sudah bagus sekali Bu Dewi ya. Sudah jelas. Kalau untuk tindak lanjutnya? Untuk tindak lanjut dari rencana saya itu tadi sesegera mungkin, tapi ya saya harus menunggu kabar dari coach saya kapan beliau ingin berbagi nih kepada saya Bu. Jadi ya ketika coach saya nanti sudah menghubungi saya, berarti saya harus mempersiapkan diri. Iya, good job Bu Dewi ya. Nah, jadi saya rasa untuk sesi coaching Bu Dewi cukup ya. Kalau dari penilaian saya sebagai pengamat, saya lihat Ibu Dewi itu sudah mengalami kemajuan lah Bu ya, sudah bagus. Jadi saya rasa ini cukup, mungkin nanti akan kita lihat pada sesi coaching berikutnya Bu ya. Kita fokus ke pertanyaan yang mendalam ya Bu ya. Apakah sampai sini ada yang ingin Ibu Dewi tanyakan? Tidak ada Bu, saya rasa cukup. Saya sangat terkesan sekali hari ini. Terima kasih waktunya untuk Bu Andrea. Iya, terima kasih juga untuk Bu Dewi ya. Oke, saya rasa cukup juga Bu Dewi ya. Sampai jumpa di 2 minggu lagi mungkin ya. Nunggu coach Ibu mengabari ya. Oke, baik Bu Dewi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.